Lu bayangin ada satu di era yang sangat modern ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita dibantai ya. Kalian itu sebenarnya kenapa ngelahirin kita gitu sih? Aku boleh jawab dulu nggak Bang? Halo gitu friends, apa kabar nih? Halo. Hari ini gue lumayan nervous nih cu. Kenapa tuh Ci? Karena gue kedatangan salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup gue. Dia sekarang udah jadi sutradara film-film Islami yang proyeknya tahun ini tuh udah ada 4 film tadi kita ngobrol. Wow, Dan gila. dan memang dia konsisten untuk bikin film-film yang berbau Islami. Ini kawan gue namanya Justice Arimba. Wih, Bang Justice. Halo. Apa kabar Ali. Bang? Baik, alhamdulillah. Waduh, mantap Bang Justice nih. Untuk memulai podcast ini gue ada satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan klise, tapi rasanya gue harus tanya ini ke Justice. Kayak film itu ngerubah hidup lu sejauh apa sih Tis? Ya gue melihatnya bahwa ini film ini cuma sebuah profesi, sebuah medium buat ruang buat menyampaikan kegelisahan gua gitu ya, keresahan hati gua gitu ya, lewat medium karya. Tapi tidak banyak, dalam tanda kutip ya, maksudnya kalau memberi penghasilan, memberi penghidupan iya, tapi tidak merubah gua sebagai individu gitu ya. Bang, tapi sebelum lu masuk ke film itu, sebenarnya latar belakang dari pendidikan lu apa sih Bang sampai bisa terjun ke film dan lu tertarik di sana? Ya jadi kalau secara latar belakang memang gue kuliah di diploma jurusan penyiaran ya, memang ada kaitannya gue sama film. Tapi sebelumnya cita-cita gue adalah cita-cita yang akhirnya diarahkan salah satu teman gue juga sih. Itu adalah sebenarnya jadi wartawan. Karena kata teman gue dulu waktu gue sebenarnya backgroundnya STM ya, jadi ketika gue nyari kampus tuh gue sempet 2 tahun nggak melanjutkan kuliah untuk menemukan sebenarnya passion gue apa sih gitu ya. Kesukaan gue, bidang gue yang pengen gue geluti apa sih gitu ya. Sempet masuk jurusan elektro nggak jadi, mau masuk jurusan hukum nggak jadi juga. Akhirnya ada salah satu teman sahabat gue di SMP nyaranin, lu mendingan jadi jurnalis Tis, karena lu doyan ngomong, terus juga rasa ingin tahu lu besar. Akhirnya gue ngambil broadcast. Ya alhamdulillah ya, sebelumnya background sebelum gue ke film, gue bekerja freelance di salah satu majalah waktu itu di tahun 2007-an lah. Terus lalu ikut kompetisi film yang Ali ikuti juga. Sebenarnya gue alumni Eagle Awards juga. Gue tahun 2007 ikut Eagle Awards Documentary Competition. Dari situlah sebenarnya langkah karir gue sebagai filmmaker tuh dimulai. Jadi karir gue ke layar lebar atau ke dunia fiksi itu adalah sebenarnya gue terinfluence sama Ali. Karena Ali duluan yang justru ke dunia fiksi, ke dunia film layar lebar. Waktu itu dengan membuat film Bunda Cinta Dua Kodi. Oh iya. Kebetulan waktu itu saya lagi riset satu cerita, satu film yang di latar belakangi peristiwa nyata yang menurut gua penting banget, dan hari itu kayaknya media mainstream itu memberitakannya tuh berat sebelah gitu ya. Nggak cover both side lah kalau bahasa jurnalisnya, nggak berimbang gitu ya. Dan gue merasa banyak hal-hal yang humanis, yang penuh kasih, penuh cinta damai itu nggak keangkat gitu, nggak di cover gitu, nggak diberitakan oleh banyak media mainstream saat itu. Itu kejadian apa tuh? Ini filmnya dong Bang? Jadi itu film pertama gua, itu judulnya 212 The Power of Love. Itu dilatar belakangi sama peristiwa aksi damai 212 waktu itu. Bukan Wiro Sableng ya? Filmnya ada di sini nih, bukan Wiro Sableng ya, ntar ada di sini nih, embelin covernya nih. Jadi film yang dulu juga dianggap kontroversi ya, karena memang waktu itu emang sebenarnya situasi politisnya ya yang menyebabkan itu semua. Padahal aksi gerakan itu lebih kepada aksi yang menurut gua penuh damai lah, penuh cinta. Karena ya gua ngelihat aja gitu, bayangin ada jutaan orang berkumpul tanpa melakukan perusakan apapun, berjalan rapi, bersih, tapi hal-hal itu tuh nggak diberitakan, nggak banyak diberitain dengan baik gitu ya. Nah akhirnya dari situlah gue juga kerja sama Ali, gue nulis ceritanya bareng sama Ali sendiri waktu itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang keterusan gitu. Tapi masih ngerjain film-film dokumenter keterusan untuk bikin karya-karya yang semua filmnya pasti ada di latar belakangnya atau atas keresahan dan kegelisahan gue lah, biasanya kayak gitu. Kalau gue cerita sedikit, dulu pas waktu Justice ngajak gue untuk nulis ini,
gue salah satu orang yang tadi nggak berimbang gitu loh, karena gue ngeliat ngapain lo harus ngangkat sebuah aksi yang menurut gue ditunggangi. iya gitu loh. Gue kerasanya enggak deh gitu, gue nggak di situ. Maksudnya Justice juga tahu lah, gue bikin film tuh sangat humanis dan nggak suka yang berbau politisasi gitu. Terus kemudian dia kasih perspektif baru bahwa ayo nih lu kan juga orang Islam kan gitu, bahwa ternyata lu mau ngangkat soal kedamaian, cinta kasih gitu, which is itu perspektif baru yang bisa gue tangkap gitu. Oke, kalau kayak gitu gue mau deh gitu. Tapi jalan ceritanya nggak mau yang seperti aslinya seperti itu ya. Yang kita angkat tuh dari kisah-kisah kecil di sana, akhirnya bisa terinspirasi dari film itu. Which is itu juga pengalaman yang baru juga buat gue tuh nulis sama Justice gitu. Dan apa ya? Ya bukan lebay sih, tapi ini dari dalam hati gue ya, ya. Maksudnya dari membuat film itu akhirnya gue jadi kayak belajar juga soal tadi keislaman dan bagaimana cara memandang Islam dan umat Islam gitu loh, seperti itu. Tapi gini ya, ini pertanyaan gue. Emang kalau bikin film itu harus resah dulu ya? Nggak tahu ya, kayaknya gue hari ini sampai hari ini ya alhamdulillah ya, maksudnya film-film yang project-project yang datang ke gue, yang dapat gue juga semua cerita-cerita yang pertama gue harus suka dan menurut gue penting nih. Penting dalam artian apa nih? Secara isu, secara hal yang perlu dibahas di konteks yang mau kita angkat gitu. Dan ternyata hal itu masih terpatri sama diri gue gitu sampai hari ini. Jadi kayak pakem gitu. Jadi kalau bikin sesuatu nih harus penting buat gue. Lu mau bikin film apa aja, boleh selama lu punya reason kan. Ada riset, ada data, terus lu bisa pertanggungjawabkan. Secara moral ya, bahwa ketika lo ngangkat sesuatu yang dalam tanda kutip orang anggap ekstrim atau kontroversi atau isu yang gak populer, tapi ketika lo menganggap itu penting dan menurut ada sisi-sisi nilai-nilai yang penting untuk di-share lewat film itu, ya lo go ahead. Nah itu yang gue pengen lakuin gitu ya. Misal dalam kasus ini gue concern banget bikin film-film yang bertema Palestina. Dengan Ali dari 212 selalu gue sisipin, semua film gue pasti ada gue sisipin isu Palestina. Haya 1, Haya 2 sampai yang terbaru film gue yang mau tayang dalam beberapa bulan lagi, film Gaza. Terima kasih Li, bukan promo, tapi ini menurut gue film gue penting ini. Sebagai buat gue ini salah satu kado yang bisa gue berikan buat saudara-saudara gue di Palestina, walaupun hanya dalam bentuk karya. Karena campaign menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan Palestina buat gue itu penting. Sesuatu yang dari zaman gue kuliah itu udah menjadi concern gue. Lu bayangin ada satu di era yang sangat modern ini kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita dibantai ya, dihancurkan. Tapi kita dunia diam, nggak bisa banyak berbuat apa-apa ya oleh salah satu negara yang merasa sangat berkuasa. Ya artinya itu di tengah kondisi yang kayak begitu, bayangin yang bikirin film itu harusnya ya di tengah umat Muslim di Indonesia yang banyak mayoriti adalah Muslim. Harusnya ide bikin film Palestina nggak dari gua doang dong. Harusnya banyak orang dong. Kenapa tuh? Nah, kenapa orang-orang nggak melihat itu sebagai satu isu yang penting untuk diangkat dan dikampanyekan lewat film? Sehingga akhirnya gue memutuskan ya gue mungkin ya ini ranah gue lah. Alhamdulillah Allah mudahkan buat bikin cerita-cerita seperti itu. Dan tadi ya itu harus dilatar belakang. Karena gue resah. Gue mau balik lagi ke yang tadi 212 sih Bang, yang tadi lu ngeliat bahwa nggak ada orang yang mau ngangkat isu ini gitu. Jadi kalau dari sudut pandang lu sendiri Bang, kenapa nggak banyak orang yang mau bikin sampai jadi film dari keresahan itu Bang? Kalau nggak banyak orang sih gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue mungkin gini loh. Film itu kan komoditi yang mahal. Hari itu gue juga cuma tanya. Hari itu gue cuma punya modal semangat aja gitu ya. Dan merasa perlu membuat itu sehingga benar-benar dalam tanda kutip tuh gue berusaha butuh effort besar lah untuk memperjuangkan ide itu diterima, terus ada orang-orang yang mau support gue. Ya karena bayangin pada saat itu ya karena memang tadi lah situasi politis dan lain sebagainya, bahkan skenarionya saja sampai di screening dulu sama pihak yang berwenang ya. Takut ada SARA, jadi waktu kita proses melakukan perizinan itu dimintalah skripnya segala macamnya untuk di screening, dilihat ada tujuan apa nih, ada tujuan apa dalam pembuatan film ini. Ya kita karena niat kita benar gitu ya, dan gua ngerasa juga gua nggak punya
punya agenda apapun. Ketika gue membuat film ini, gue cuman pengen ngasih tahu perspektif yang lain, sesuatu yang baik, sesuatu yang majority sebenarnya umumnya umat Islam tuh lakuin tuh, sesuatu yang rahmatan lil alamin gitu ya, yang damai gitu ya. Cuman kan yang di TV yang kelihatannya ada segerombol oknum misalnya gitu ya, mendorong-dorong reporter saat itu ya, mendorong-dorong ini yang waktu itu juga mungkin medianya dianggap selalu memberitakan gak berimbang, tapi selalu itu yang diangkat-angkat ya. Ya kira-kira kayak gitu. Kan cukup berat juga Bang buat ngangkat hal-hal yang Islami gitu ke dalam sebuah film gitu Bang, karena kan orang yang sekarang dalam tanda kutip tuh kayak terlalu berat gitu Bang, dan segmennya itu niche banget Bang. Film itu media hiburan. Iya. Jadi selalu dari awal gue bikin film sama Ali, gue tahu konsekuensinya. Gue tidak sedang berdakwah di sini. Ketika di film itu ada nilai-nilai pesan-pesan moral dan kebaikannya, buat gue itu bonus ya. Jadi target itunya nggak bisa kita, karena tadi film medium hiburan, makanya itu sebenarnya treatment kreatif itu yang akhirnya menjadi PR kita bersama untuk menyajikan satu karya yang tadi pesan-pesan yang kita sampaikan tuh berasa ketika ditonton sama orang nggak berasa kita guruin gitu. Iya. Gandhi Fernando tuh pernah ngomong gini nih di salah satu premier yang dua datang, bahwa film itu seperti datang ke bioskop itu seperti lu datang ke wahana permainan gitu ya. Ke wahana permainan. Jadi lu harus dapet experience permainan itu. Misalnya kalau takut lu harus dapet rasa takutnya. Kalau marah lu dapet rasa marahnya. Kalau bahagia lu harus dapet rasa bahagianya. Kalau sedih lu dapet rasa sedihnya. Cuma ini nih gua harus tanya ini loh ke lu Tis. Lo kan sebagai filmmaker dan juga lu produser juga, terus lu juga eksekutif produser juga. Enggak juga, salah lu eksekutif produser aja lu. Ya maksudnya jangan nambah-nambahin beban gua gitu. Ya lo maksud gue sebagai sutradara dan juga sebagai produser yang run the business itu kan Tis. Ini pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lo. Sebenarnya lu tuh membuat film tadi emang pure lu sebagai pejuang karya, atau sebenarnya lu menyadari bahwa sebenarnya ada market di situ? Apa lu juga nyadarin bahwa ini gue bisa ngejual agama dengan medium film ini gitu, dan ini kayaknya kemakan deh. Gua garis bawahin dulu ya, bahasa lo jual agama itu salah. Gak ada. Sikat Bang. Nah, yang ada itu kan selalu dalam konteks kita nih, jualan produk halal apa produk haram. Betul. Ya. Ketika ngomongin semua produk, nggak mungkin kita ya gini dulu. Kita nggak boleh mengkotak-kotakan setiap usaha, hal-hal yang kita lakukan sama agama. Ya. Konteksnya ketika konsep ini, hal yang prinsip dulu ya, yang harus gua jelasin sama gitu franchise. Sama lo semua, bahwa baik lo mau di dunia politik, di dunia bisnis apapun, dunia seni, lo nggak bisa tuh minggirin agama tuh dalam proses karir lo. Ketika memang lo sudah berani bersyahadat ya, dan melegitimasi diri lo muslim. Ketika lo soal udah nyingkirin itu ragu-ragu kan, sebenarnya lo kayak meragukan keimanan lo sendiri kan, kira-kira gitu kan. Jadi artinya nggak ada konteks jualan agama di sini. Kalau bicara soal ketika membuat satu project atau satu film, karena tadi film adalah produk ya. Ketika misalnya pesannya, apa yang gua buat pesannya bisa pengen sampai secara luas, artinya itu harus ditonton orang banyak dan kalau dinonton orang banyak, pastinya itu akan jadi punya value, punya profit, cuan ya. Iya, punya bisnis. Dan balik lagi bahwa film itu komoditi mahal, ya. Dan untuk kita berkompetisi di industri film ini, salah satu parameternya adalah film itu harus laku. Gue nggak bisa mengindahkan itu. Gue harus target gue selalu bahwa film-film yang gue buat, gue pengen film itu laku. Iya. Karena kan dari perspektif lu sebagai pembisnis kan, lu nggak hanya cuman buat film sebagai karya aja kan? Bukan, iya tadi gitu. Gue nggak pernah memisahkan film gue sebagai berdiri sebagai karya dengan ego gue karya, gue nggak mentingin bisnis karena ini ada duit orang pak. Iya. Ada duit orang yang spend di karya lo itu, dan nilainya itu bukan 1 juta, 2 juta, puluhan juta, ratusan juta, tapi udah miliaran lagi untuk membuat sebuah film gitu. Dan gue ngerasa juga perlu tanggung jawab moral itu gitu ya. Tapi pada akhirnya yang bisa gue lakuin adalah gue bagaimana membuat film gue ini bagus gitu ya, sesuai dengan ekspektasi orang-orang yang terlibat
di dalamnya gitu yang mensupport gue ini, itu yang bisa gue lakuin ya. Tapi kalau secara memperdagangkannya itu kan ada tim ya, ada lain sebagainya. Tapi pada akhirnya gue tidak menafikan kalau pengen film lu sebuah film yang lo lahirkan laku, pesannya sampai secara luas harus laku. Harus laku. Berarti itu kan parameternya lu ditonton banyak orang. Dan untuk dengan itu lu bisa sustain tuh di industri itu. Ya kan? Karena untuk berkompetisi di industri itu lu bikin film sebagus apapun kalau nggak laku udah lu selesai lu. Benar. Ya kan? Jadi kaitannya nggak ada. Gua harus ngingetin lu ya. Asik. Tapi film yang laku berarti lu harus punya cerita yang kontroversi. Enggak. Gimana tuh? Mana yang cerita yang dianggap kontroversi mungkin 212 aja kali ya dulu. Kalau cerita-cerita lain nggak ada yang menurut gua nggak ada yang kontroversi. Itu lebih kepada hal-hal cerita-cerita yang mungkin nggak banyak orang ambil aja kali ya menurut gua. Misalnya tanda kutip ada beberapa film yang pernah gua tonton ada isu Palestinanya gitu ya. Cuman isu Palestinanya tipis. Nah gua merasa waktu gua belajar di dunia broadcasting. Kalau gue yang ada gitu tanpa gue sadari sebenarnya gue kayak melakukan afirmasi gitu ya. Walaupun gue nggak pikirin nggak kejar banget gue pengen jadi sutradara di kemudian hari, enggak. Tapi ketika gue emang suka film dari dulu ya, termasuk sufi gitu, suka nonton gitu ya. Jadi ketika gue nonton ada satu film yang mungkin ada isu-isu Palestinanya kok cuman tempelan doang yang gue ngerasa. Jadi kayak ada afirmasi dalam diri kalau gue suatu saat dikasih kesempatan buat bikin film, gue pengen nih ngangkat cerita yang kayak gini dan ngasih porsi yang lebih tebel, lebih pas lah untuk sebagai bentuk kampanye literasi gue soal kepalestinaan. Karena kan lo taunya Palestina dijajah doang, nggak banyak orang tahu, nggak banyak nih ya, mohon maaf ya, nggak banyak, terutama apalagi Gen Z bahwa gue dong tuh. Lu segan sama gue li. Oh enggak dong, enak aja lo. Boomer dong ya bang. Enggak boomer dong dia. Nggak banyak orang tahu bahwa negara kita tuh begitu punya hutang yang luar biasa sama Palestina. Betul. Ya. Iya. Karena kita bisa merdeka karena sokongan siapa dan sebagainya. Artinya harusnya hal-hal seperti itu. Oh itu di film nanti ada tuh. Ada. Salah satu kampanye literasi itu gue sisipin, gue sampein. Salah satu negara yang awal mengakui kemerdekaan Yes, Indonesia ya. Betul. Nah harusnya tanpa kita pikir panjang lagi ketika persoalan konflik Palestina, harusnya itu kita ada di depan lah untuk terus mensupport, membela dengan yang kita bisa, baik hanya sekedar dengan doa. Dan kan kita juga boleh ngeremehin doa. Bahwa sebenarnya kalau buat seorang muslim itu doa tuh senjata yang utama gitu ya. Betul. Kadang banyak orang tuh masih ngeremehin doa aja, doa doang ya. Padahal doa tuh yang utama gitu ya. Sedekah dan sebagainya. Jadi tadi gua garis bawahi lagi sama lu ya. Iya, ultimatum bang, kasih bang. Jadi tadi nggak ada, gue nggak pernah bikin film-film yang bertujuan untuk kontroversi, nggak ada. Kecuali 212 yang dianggap orang punya nilai kontroversi, tapi menurut gue enggak gitu. Lu sebagai pribadi yang punya peran dualisme gitu, sebagai kreator, which is sebagai sutradara dan sebagai pembisnis yaitu produser. Itu berangkatnya dari mana sih buat menentukan sebuah project film? Sebenarnya langkah basic prosesnya gue nggak mikirin marketnya dulu bikirin sesuatu yang gue buat dulu. Prosesnya tuh terbalik ya. Ya tadi balik lagi karena gue bukan pebisnis murni. Gue bukan berbisnis murni. Gue udah 9 film ya, hidup gue juga biasa-biasa aja gitu kan, kelihatannya kayak gila lo Justice bikin film mulu nih. Ya biasa-biasa aja juga, nggak ada yang berubah, nggak ada yang banyak berubah dalam hidup gue, sederhana aja gitu ya, nggak kayak kalau di kamar lo ada uang kuadriliun. Tadi ya, kita kesini naik helikopter ya. Ya kita lakuin ini aja kayak banyak artis-artis gerebek rumah tuh ya kan. Kita kunjungan aja ke rumah gue gimana. Ya kan? Ya artinya tadi bahwa setiap yang gua buat itu biasanya prosesnya itu gua lahir merasa ini penting dulu. Bukan wah nih gua bikin bisa kaya nih, bukan gitu, penting dulu ya. Makanya kita ngusahain yang selalu yang pengalaman gua Ali jalan sama gua kan bukan film-film berstandar budget besar, justru sejauh ini kenapa gua terlibat sebagai produser. Karena sebelumnya kan gue di Galworld juga produser, jadi gue tahu banget nih
mohon maaf, maksudnya tahu bagaimana gue punya ilmu lah untuk di manajerialnya. Jadi gue tahu harga rental, gue bisa ngukur apa namanya kebutuhan biaya syuting, bisa ngitung dailynya, sehingga cost manajemennya udah lo iya, lah ya. sehingga akhirnya justru ya mungkin bisa ditanya lah, film-film yang gue kerjakan itu mungkin lebih efisien dibanding secara budget ya, dibanding yang mungkin banyak orang kerjain. Kalau orang yang kerjain mungkin nggak mau nilai segitu gitu ya. Tapi tadi karena gue ngerasa ini isunya penting, itu harus kita kerjakan gitu ya. Walaupun misalnya dalam hitung-hitungannya, wah nih kayaknya mepet banget nih secara budget. Nah justru karena gue ngerti itu dan gue banyak teman-teman yang mensupport gue juga gitu ya, sehingga akhirnya tadi produksi atau film-film yang kita buat, kita bisa kerjakan dengan efisien dan efektif. Itu ada minusnya juga gak sih, Tis? Maksudnya once lo sebagai produser yang manage ya pastilah budget, terus kan lo harus bikin juga yang namanya konsep kreatifnya gitu. Pasti, itu sangat pasti. Jadi artinya kan kalau gua bekerja, misalnya gue jadi sutradara di PH lain, ya gue dikasih bebas. Jadi gue ketika gue menulis kreatif, gue bisa pakai helikopter gitu ya pokoknya gue bisa syuting gimana gitu ya. Sultan gitu ya, jadi sultan. bisa tidak membatasi, memageri kreativitas gue. Tapi ketika gue di situ juga terlibat jadi produser, gue harus kreativitas gue udah langsung gue pentokin kan. Udah ada pagernya nih. Platform gue sekian. Jadi setiap bagaimana kata-kata nih? Duit loh. Iya, jadi ketika gue bikin satu adegan, gue pikirin banget secara teknisnya ini bakal gunain secara teknis gimana, ribet gak nih, artistiknya gimana, movement kameranya gimana. Itu udah dihitung detail tuh ya Bang. Betul. Jadi ya gue nulis akhirnya gue mikirin dengan budget ini. Jadi gue jangan bikin sesuatu yang shot yang adegan yang susah-susah, yang butuh effort yang teknis yang dalam arti butuh biaya yang besar gitu. Alasan apa yang bisa meninggalkan film? Menurut gue udah nggak ada yang penting untuk gue sampein gitu, dan ngerasa mungkin ada hal yang ya ada limit ya, manusia kan pasti ada limitnya kan, baik limit secara tenaga, limit secara pikiran, atau mungkin dunia tiba-tiba sudut pandangnya lebih berubah gitu ya, industrinya juga ternyata berubah gitu ya, resiko-resikonya lebih besar mungkin gitu ya. Itu banyak aspek lah pada akhirnya nanti. Atau itu cuma mungkin kekhawatiran kreatif block aja Bang, pada saat itu mungkin lo lagi memang lagi nggak ada keresahan saat ini gitu, nggak ada yang perlu. Iya mungkin sampai hari ini sih gue belum ngerasa ada fase di mana gue mengalami kreatif block ya. Sampai hari ini bukan sombong ya, maksudnya alhamdulillah ya. Justru kalau misalnya gue nggak syuting kan gue pasti yang selalu diarahkan dulu mentor-mentor kita, kalau lo untuk terus lo menjaga kreativitas lo harusnya lo punya bank ide kan. Jadi itu selalu gue lakuin. Ketika lo exit sebagai sutradara, lo akan jadi apa sih bayangan lo gitu? PNS kayaknya menarik sih Bang. Enggak sih. Gue mungkin akan jadi gini. Ya pastinya usaha. Jadi kan alhamdulillah. Jadi saat ini kayak salah satu yang selalu gue didorong istri gue sih sebenarnya, yang dorong gue untuk terus bisnis, selalu tetap bisnis tapi punya maslahat, bilangnya gitu. Nah yang bini gue lakuin juga gue nggak tahu, tiba-tiba 4 tahun ini bini gue jadi trainer kan. Jadi bini gue tuh udah punya usaha namanya Mosfit. Ada Instagramnya? Ada Muslimah Fit ya, pokoknya Muslimah Fit itu jadi usaha fitness kebugaran khusus buat muslimah. Itu yang di Citra yang udah dirintis sama bini gue. Ya mungkin salah satunya itu gue akan support di situ, dan mungkin buka di bisnis di muslimnya ya, yang fitness yang islami ya, yang segmen cowoknya. Tapi ternyata justru segmen muslimahnya sangat menjanjikan gitu ya. Bahkan dalam arti sekarang bini gue lebih sibuk sebenarnya dari gue gitu ya, daily-nya ya, untuk jadi jarang ketemu dong nih ya. Ketemu. Untuk ngisi private nih. Jadi tadi itu jadi artinya misalnya gue exit, gue pasti bisa ke situ. Gue mau tarik mundur Bang ke proses pembuatan lu di film Gaza Bang. Apa sih Bang yang menarik, maksudnya dari proses pembuatan film, produksi filmnya gitu Bang? Ceritain dulu dong, nggak film Gaza ini tentang apa? Iya makanya itu kan sekalian nanti. Iya, kan mau tayang kan gitu. Bentar lagi ya. Bulan apa Bang tayang Bang? Insya Allah tayang serentak di bioskop 12 Juni 2025.
Oh. Jadi trailernya juga udah bisa ditonton di @filmgaza di YouTube official YouTube-nya ya. Oh, udah nonton Oh, gua Iya, keren Film keren Gaza. trailernya. Nih semuanya gitu friends harus Iya. nonton ya. Instagramnya juga follow tuh Nah, Film ini Gaza. nanti kita Iya. tempelin di Udah sini. follow gua juga. Terus kita dikasih tiket premier. Oh pasti dong. Mantap. Lu pasti selalu undangan spesial lah. Lu pastilah. Valid Ali dan semua tim di gitu. Oh, Ya. kita ada 100 kali ya. Ada 2000 ya, 2000. Biar nonton filmnya nggak gitu-gitu aja. mantap. Ya Masuk. kan? Iya. Ya, silakan jelasin. Jadi kalau bicara soal film Gaza sebenarnya kita memang lewat film ini salah satu cara kita untuk mengkampanyekan literasi tentang Palestina. Ya. Jadi bercerita tentang anak. Jadi film ini isunya memang benar cerita tentang situasi Palestina ya, yang kita simbolisasi lewat karakter yang namanya Abdullah Gaza, seorang anak kecil yang dalam hidupnya selalu mendapatkan cabaran gitu ya, ujian, kehilangan, bahkan juga penindasan gitu ya, penindasan, tapi berusaha tetap kuat, berani, tangguh seperti Gaza di Palestina. Nah, anak yang bernama Gaza ini bertemu dengan karakter yang namanya tokoh yang namanya Haya, yang kurang lebih sudah 5 tahun berada di Indonesia dan akhirnya Ini masih universe-nya. masih universe-nya Haya. Jadi Haya tidak jadi dipulangkan ke Palestina karena kondisi konflik terjadi di Oktober. Tadinya mau dipulangin jadi nggak bisa pulang lagi. Nggak pulang lagi. Nggak Ya. pulang lagi. Udah berapa tahun tuh ya? Dan anak itu udah gede tuh. Ya. udah gede. Dan ya memang itu jadi reason kan. Jadi make sense gitu ya. Kenapa dia tidak pulang? Karena situasi konflik di Palestina pasca 7 Oktober 2024 itu ya tidak memungkinkan untuk Haya itu dikembalikan ke sana karena situasinya sangat meresahkan ya. Bagaimana ya Gaza ditindas dan dihancurkan sedemikian rumah ya kayak gitu. Nah, akhirnya Haya bertemulah dengan anak bernama Gaza yang usianya 8 tahun ini. Kehadiran Gaza itu seperti pengobat rindu lah. Karena namanya Gaza. Gaza ini orang Indo. Orang Indonesia. Berarti settingnya di Indo. Settingnya di Indonesia yang di mana ayahnya itu sebenarnya relawan Palestina. Salah satu relawan kemanusiaan lah, yang concern aktivis kemanusiaan yang sering bolak-balik mengirim bantuan di Palestina yang harus meninggal karena ya terkena serpihan bom lah yang akhirnya dia harus sakit dan akhirnya meninggal dunia dan Gaza jadi yatim piatu. Kayak gitu. Dan bagaimana hubungan kelanjutan antara Haya dan Gaza? Nonton di film Gaza. Haya 3. Oh, jadi ini ceritanya akan berpusat ke dua anak ini. Betul. Akan berpusat. Jadi ada satu karakter juga yang kita tulis namanya Beni Letayahu namanya. Jadi orang Ambon yang sebenarnya itu plesetan dari si Setanyahu. Setanyahu, iya. Haram gini, disebut namanya. Iya. Jadi balik lagi film ini dibuat sangat simbolis sekali. Jadi ada satu karakter yang memang merepresentasikan Zionis. Jadi tanpa sadar sebenarnya karakter Zionis itu ada di diri kita. Tanpa lu sadari apa tuh karakter Zionis. Sombong, egois, ya kan? Terus red flag, power abuse, beraninya mukulin perempuan, menyakiti yang lemah, yang kecil, ya kan? Ya kan itu yang terjadi di sana kan? Tangan batu dihantamnya sama rudal, ya kan? Nggak apple to apple kan? Kalau perang beneran senjata lawan senjata dong. Nyerangnya anak kecil, orang-orang. Artinya melalui karakter itulah, karakter Haya dan Gaza, dan ada namanya karakter Beni yang kita diperankan oleh Hussein Alatas sebagai salah satu karakter yang merepresentasikan Zionis tadi. Dan berarti sebenarnya nggak ada adegan yang kayak perang antara Israel dan Palestina gitu ya? Ada. Semuanya dalam bentuk footage di mana kenangan kita juga menggunakan footage kita yang kita buat di film Haya 1 kan, ketika kita bikin set-set camp pengungsian, set-set peperangan di perbatasan Palestina. Terus juga kita combine dengan ya footage real yang itu menjadi masuk dalam konteks memori Haya dan kita keluarkan dalam ya berita-berita TV. Dan waktu perjalanan ke Libanon kita kemarin juga menjadi salah satu bagian cerita di film ini gitu, untuk menggambarkan bagaimana mirisnya kondisi pengungsian orang-orang Palestina yang tinggal di Libanon sebagai warga kelas 2. Ya kan, bayangin yang tinggal di Palestina menyedihkan, yang mengungsi
juga tidak sama. Menyedihkan ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Menarik banget. Bang, tapi Jadi- di mana aja sih syutingnya, Bang? Jadi kalau syuting sendiri sih Jabotabek aja kemarin. Sama ya syuting yang di set-set Palestinanya kan kita udah lakukan 2 tahun yang lalu gitu. Jadi Yang emang udah ada footage-nya. kita set di Gumuk, kita set di salah satu padang pasir di Yogyakarta lah. Kita bikin set camp pengungsian di sana. Kita Oh, itu gunakan ada ya? extras, Ada juga ya? ada juga kayak gitu. Nah ini menarik nih, film-filmnya Justice selalu membawa nuansa bening asik. Selalu Vidi Adiano. membawa nuansa yang lebih humanis gitu loh di tengah isu yang menurut gua sih lumayan berat ya. Tapi dia bawanya ke anak kecil gitu. Karena gue pernah ngobrol juga sama Justice nih, Cuk. Terkait gini, kayak Tis, lu kan orangnya sangat soleh dan Ini itu kan pujian. kalau lo Solihun. doain nggak usah disebutin. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan. Ya gitu, mudah-mudahan soleh. Masih Solihun. Solihun gitu ya. Gue pernah bilang gini ke Justice kayak, Tis, gue tuh nggak pernah lihat film yang berlafazkan Islam, tapi filmnya sangat light sekali. Kenapa ya orang-orang Islam atau mungkin filmmaker Muslim kenapa nggak punya kayak blueprints untuk memarketingkan wajah Islam tuh dengan cara yang lebih santai gitu? Karena mostly kalau film-film Islam, sorry to say, ada beberapa film Islam yang dulu-dulu terkenal tuh apa sih soal poligami gitu, dan selalu kayak perih pedih gitu loh. Yang kok Islam selalu berputarnya di situ sih gitu. Nggak ada film-film tuh yang kayak Home Alone, lu lagi Natal tuh rasanya happy banget gitu. Cuman ada satu tuh film yang menurut gue bagus, bukan film ya, itu serial atau apa ya, Lorong Waktu gitu. Ketika lu nonton film itu, lu nggak berasa bahwa ini film soal Islam, tapi di dalamnya itu banyak banget value-value soal Islam gitu. Makanya gue bilang ke Justice, kenapa nggak bikin kayak gitu sih Tis gitu. Makanya Justice tuh berapa tuh bikin film-film tuh yang ya temanya memang berat, tapi dia kayak ngebawanya jauh lebih light. Gue nggak tahu sih, gue penasaran di Gaza ini akan se-fun apa, semenyenangkan apa nih film di tengah konflik yang memborbardir itu gitu. Harusnya sangat menyenangkan ya, makanya lo harus kabarkan ini ke banyak orang ya, untuk sebanyak-banyaknya orang datang untuk merayakan kesenangan itu, untuk menonton film Gaza. Tapi setelah senang, setelah mungkin tertawa, mungkin sedih nonton film Gaza, harapannya setelah menonton itu jadi mereka melakukan perenungan lah, kontemplasi. Harapan secara tidak langsung itu ketika pulang, oh iya kayaknya gue belum banyak berbuat nih buat menyuarakan kebebasan Palestina atau kemerdekaan di Palestina. Padahal gue bisa banyak yang gue lakuin kan. Gue bukan nggak, kita di film itu nggak nyuruh lo buat datang ke sana dan berjihad kayak gitu. Karena konsep jihad tuh banyak levelnya, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Yang kita harus lakuin apa sih? Yang sederhana aja, yang kecil-kecil aja. Secara pesan-pesan moral ya kayak gitu. Nah di film Gaza ini gue buat sangat light banget nih. Dan itu juga selalu jadi pegangan gue, dan itu yang jadi kita obrolin bahwa tadi basicnya kita sadar gitu. Gue sadar sebagai pembuat film bahwa film itu produk hiburan. Iya. Jadi ketika nonton orang harus terhibur. Adapun nilai-nilai value tadi harusnya bisa disampaikan tanpa orang merasa perlu di pojokan gitu ya. dan sebagainya. Ya bisa nanti ditonton. Harus nonton. Nah makanya harus nonton nih, wajib banget buat gitu friends nonton film Gaza ini nih. Ini tayang film berapa? Tanggal 12 Juni insyaallah. 12 Juni. Tahun ini ya? 12 Tahun Juni ini. 2025. Iya. Di seluruh Bioskop Indonesia. bioskop di Indonesia. Wajib banget tuh buat gitu friends. Kalau di layar tancap nggak ada ya? Ada, pastinya kan turun dari bioskop nanti kita ada tanya pada ada nobar. tancap. Oh ada gitu ya? Biasanya kan kayak gitu. Layar tancap di depan kelurahan lagi ya nonton ya. Aduh. Netflix dong bro. Iya. Tapi Tis, gue pengen tahu deh, apa ya? Gue kan nanya gini sih, kayak tadi kan lu bilang bahwa film itu kan memberikan pesan, terus memberikan dampak gitu ya, dan ternyata impactnya juga ternyata banyak juga buat orang-orang yang nonton gitu. Lu sadar itu sejak kapan sih Tis, bahwa film itu bisa memberikan dampak? Yang paling gua
merasa sadar itu bangga banget bahwa bukan bangga sih, merasa ternyuh dan ternyata film bisa jadi mesin sedekah itu ketika kita bikin Haya 1 Li. Oh iya, gimana tuh? Lu ingat kan? Kita nobar ada salah satu pengusaha muslim yang dia membooking bioskop Transmart di dekat rumah lu tuh di Bogor di Yasmin. Transmart Yasmin di booking itu isinya film Haya doang. Di mana semuanya didedikasikan buat kaum duafa bisa nonton gratis. Dan tidak hanya itu, ternyata di beberapa semua tempat yang kita datengin semua yang nonton pasti melakukan tanpa kita nggak pernah nyuruh, tiba-tiba bikin gerakan donasi aja. Bahkan ada satu sampai yang gua bikin netesin air mata ya, ada salah satu pemutaran di salah satu bioskop, kita diundang, diminta salah satu sekolah untuk datang menjadi ya tamu bersama ya meet and greet, gue jadi tamunya dan juga salah satu artis. Tiba-tiba ada satu anak bawa plastik gitu, ngatain, "Kak, ini duit hasil yang kita kumpulin buat disumbangin ke Palestina, titip ya Kak." Itu dada gue tuh kayak sesuatu yang nggak bisa gue ungkapin, dikatakan ada rasa haru, seneng, bahagia. Dan gue bilang, "Dek, kalau mau kita nggak nerima uang donasi," saya bilang. Gue sampein ke gurunya, jadi silahkan aja Bu didonasikan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang Ibu percaya. Se-impactful itu ya? Iya, ternyata dan itu hampir semua di nobar-nobar yang terjadi Li. Ketika kita bikin dari film Haya 1 yang ditonton hampir 800.000 penonton, yang lewat film itu dari sebagian keuntungannya alhamdulillah kita bisa menyumbangkan 2,7 miliar. Itu dari hasil tiket filmnya. Tapi kita nggak menghitung dari gerakan donasi yang dilakukan di grassroots ya, yang dilakukan secara mandiri tadi. Yang mau garis bawahi ternyata tadi ya film itu punya pengaruh yang luar biasa. Ketika itu bisa jadi menggerakkan kebaikannya bisa berjalan sebesar itu gitu. Iya, dampaknya memberi impact yang powerful yang lo bilang tadi, dan gue sadar itu ketika di Haya 1. Tapi itu pas waktu lu bikin film pertama itu kan lu kayak istilahnya lu bikin itu sepenuh hati gitu ya, pejuang karya tadi. Terus impactnya begitu besar, which is cuan juga gitu kan. Terus lu bikin film yang kedua, ekspektasi lu lebih kayak gimana? Ya jelas-jelas waktu itu bahkan kalau pengen mudah-mudahan pengen untung pastilah ya, pengen ditonton lebih banyak, pengen laku pasti. Efeknya kan efek dominonya kayak gitu. Wah, gue udah punya amunisi nih. Film pertama gue ditonton segini, film kedua gue harusnya bisa segini kan. Tapi pelajaran berharganya adalah ketika itu kita dihadapkan sama pandemi. Dan itu kayak buat gue jadi ngeriset gue lagi. Sebenarnya motif lo apa sih? Bayangin gue muncul di industri perfilman layar lebar ya 2017, dikasih sama Allah respon penonton yang bagus, untung. Film Haya tiba-tiba lebih bagus lagi, animonya untung lagi. Sebenarnya dalam hati gue waktu itu gue tuh ada dua kali berturut-turut. Ada tuh. Film Haya berapa penontonnya? Hampir 800 yang kedua, yang pertama 400, yang kedua 800. Dua kali lipatnya kan? Iya. 2 kali lipatnya. Secara manusia ada di mana gue juga gue tiba-tiba ngerasa star syndrome lah. Star syndrome bukan karena gue artis, tapi ngerasa wah gue sutradara berbakat nih. Tuan Justice nih gitu. Sutradara berbakat ya kan, film gue nggak ada yang rugi ya. Iya, film gue laku terus. Ada itu perasaan itu sebagai gue manusia biasa. Zionis dong lu sombong. Ya kan sifat sombong itu emang sifatnya manusia, makanya selalu kita disuruhnya banyak beristighfar dan introspeksi dulu kan biar agar kesombongan itu tidak berlarut-larut. Iya betul. Ya alhamdulillah tadi semua sikap-sikap perasaan-perasaan gua yang tiba-tiba kayak mau lagi tiba-tiba terbang gitu ya di langit, disuruh lagi turun ke bumi dengan adanya pandemi itu. Berarti itu salah satu momen gitu-gitu aja yang lu pernah alamin gitu? Momen gini-gini aja. Gitu-gitu aja? Gini-gini aja. Masa gitu saut-sautan potongan nih Bang. Iya, sebenarnya ya momen yang membuat gue bukan gitu-gitu aja sebenarnya dalam menjalani hidup ya, agar jadi gue menekan ambisi gue yang berlebihan, agar gue tidak hidup dalam bayangan angan-angan gitu ya. Sebenarnya kan yang membuat manusia hidup jadi nggak normal itu karena dia selalu
punya angan-angan yang berlebihan ya kan. Sehingga ekspektasi gitu ya. sehingga akhirnya dia kalau nggak sampai nggak sesuai ekspektasi, dia nggak happy, dia stres dan lain sebagainya. Bukannya wajar gitu bang? Buat gue nggak wajar itu, nggak wajar. Karena tadi bahkan gue jadi ceramah nih kayaknya, bukan sih. Kalau misalnya salah satu salah satu warning yang disampaikan di Al-Qur'an, gue lupa ayat berapa. Salah satunya kita untuk di apa namanya, diingatkan untuk tidak panjang berangan-angan gitu. Maksudnya gimana Jadi, tuh? untuk terus merasa cukup pada akhirnya. Oke. Merasa cukup. Jadi momen itu tadi sebenarnya membuat gue lebih dewasa dalam berpikir dan bijak dalam bersikap, anjay. Ada anjanya Tahu lagi. kenapa kan susah dipotongnya tuh. Nggak apa-apa ya. Tapi bener maksud gue ini kan perspektif baru yang lo kasih ke gue Tis gitu. Oh ternyata yang tadi tuh lo punya angan-angan nggak jadi panjang, yang penting serba berkecukupan aja, lo bersyukur dengan kondisi lo yang sekarang. Iya, di warning agar tidak berpanjang dalam angan-angan bukan berarti membatasi lo nggak boleh punya mimpi yang tinggi. Bukan. Mimpi boleh tinggi setinggi-tingginya. Lo punya mimpi dan cita-cita setinggi-tingginya itu penting gitu ya. Tapi balik lagi, ketika itu lo nggak tercapai dan lo ternyata lo dikasihnya seperti itu, lo tetap harus bahagia dan bersyukur gitu. Bahwa tadi lo telah meletakkan bahwa diri lo tuh manusia biasa. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan lo itu semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfudz. Bahwa itu udah jadi jalan hidup lo. Jawaban sama kesadaran lo kayak gini Tis, itu dapetnya dari mana Tis? Jawaban ini nggak bisa gue dapetin dengan gue diem terus gue pikirin sendiri, enggak. Lu butuh circle, lu butuh ilmu. Sebagai manusia kita dituntut nih. Ini gue jarang ya gue ngobrol serius kali gini nih. Ini lu harus simak baik-baik. Simakuin. Ya jadi pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu salah satunya untuk lu bisa bersikap kayak gini. Artinya dengan lu berada di circle yang baik gitu ya, dan lu berusaha menghadiri majelis ilmu, minimal itu jadi pagar tadi, sehingga akhirnya lebih bijak lah dalam bersikap. Ya poinnya ngaji li. Sempetin diri buat ngaji. Jangan merenung sendiri minum Panadol begini-gini ya bang. Iya. Karena kan nasihat-nasihat itu harus lo dengar lewat Al-Quran, lewat seorang ahli ilmu. Betul. Yang akhirnya bisa lo terima dengan dengan logika. Oh iya ya, dengan hikmah gitu ya. Oh iya bener ya, begini ya. Allah udah ngeluarin ayat-ayat kayak gini dan lo harusnya seperti ini, dan akal lo nerima gitu. Dan kenapa nggak lo jalanin kan gitu. Jadi itu yang membuat gue selalu, ya alhamdulillah sih hidup tenang aja. Mau lagi nggak ada project atau ada project, paling ya galaunya tipis gitu ya, nggak sampai nggak lama juga itu lama. Oh itu kelamaan ya bang? Kelamaan. Ya misalnya lo lagi nggak ada project ya tadi bang Ide ngelakuin apa yang lo bisa dilakuin sambil terus ya mensyukuri dan mengerjakan hal-hal yang bisa lo kerjain aja gitu. Nah kadang ada tim gue bang kalau lagi lagi Papue gitu bang, dia ngomong di air bang, di baskom bang. Jadi kayaknya enggak itu kan sih itu boleh sia-sia gitu ya bang. Ngeri mental health, jangan-jangan lo perlu ke konsultasi kayaknya kalau gitu. Ngomong di air kan mendingan baca Quran ya bang, buka ngaji, majelis ilmu tuh penting, wih. Jadi lo harus perbaiki circle lo gitu ya. Ya pastilah. Sebenarnya kan perilaku seseorang itu dilatar belakangi dengan siapa sih dia bergaul gitu kan, lingkungannya kan. Lu kan punya belajar ilmu agama segala macam gitu ya. Nah sebenarnya itu dididikan lu waktu kecil atau memang lu tumbuh memang gue pengen mengenali agama gue lebih mendekat gitu dalam agama? Enggak, gue lahir di keluarga yang biasa-biasa aja dalam beragama ya, yang normatif lah pada umumnya. Kebanyakan semua yang terjadi dalam hidup gue ya karena circle pergaulan gue di kampus, yang ya ternyata gue nggak dipertemukan dengan teman-teman yang kayak gitu, yang ternyata gue nyaman gitu ya. Dan ya mungkin juga kayaknya waktu itu gue juga kayak umur 20-an tuh kayak lelah. Walaupun tetap bukan berarti ya manusia kan pendosa ya, tetap berbuat hilap lagi, melakukan dosa-dosa lagi, kesalahan lagi.
waktu itu gue mikir ya kenapa gue harus a priori ya terhadap agama gue sendiri gitu ya. Kan gue muslim nih gitu ya. Kok tiba-tiba ketika ada orang ngajakin ngaji gue kayak a priori sendiri ada khawatir sendiri gitu. Jadi gue awalnya ikut-ikutan dulu, ikut nari nasi kotak ya. Misalnya kan. Habis sholat Jumat tuh biasanya tuh. Iya. Ya nggak apa-apa motivasi anak-anak muda ya kan waktu itu. Tapi dari situ ternyata ya tadi pada akhirnya ya alhamdulillah sih ada hidayah juga gitu ya. Ada hidayah yang membuat ya gue ngerasa dikasih kesadaran bahwa ya ini penting nih Tis buat jadi buat guidance hidup lu agar lu nggak keluar batas gitu ya. Tapi kalau di circle lu di pengajian lu bikin film haram nggak? Kenapa? Lu pertanyaan lu ini soalnya fikih ya debat tebal gitu. Oh gitu ya. Maksudnya kan gue mewakili gitu friends gitu loh. Emang ada siapa yang melarang pembuatan kayak film? ada musik kan juga iya. kan gitu. Gua sangat menyadari bahwa membuat film itu punya syubhat yang luar biasa. Syubhat itu hal-hal yang dalam tanda kutip meragukan karena tadi bioskop itu tempat halwat ya. Apa tuh, Bang? Ya motivasi lu nonton bioskop kebanyakan ya. Kalau yang filmnya gelap-gelapan ngapain sih? Fitnahnya kan gitu. Gua enggak. Masa langsung Artinya gua walaupun pembuat film, makanya mungkin juga itu kenapa bini gua magerin banget agar anak gua tidak terjun seperti di jalan bokapnya gitu ya. Agar takutnya ya gua punya prinsip kuat mungkin. Takutnya anak gua nggak punya prinsip ketemu circle yang ini tiba-tiba berubah karena banyak. Ya mohon maaf ya, gue banyak cerita nih. Misalnya ketemu salah satu aktor yang dulu kecil, baik, tiba-tiba dari satu kampung pindah ke Jakarta, berubah ya. Hancur kehidupannya karena narkoba dan lain sebagainya, masuk penjara. Ini ya orangnya yang ini nih. Pojok kecil di atas sih. Pojok kecil ya, taruh kecil di atas. Nah, sehingga tadi itu yang ya faktor kesadaran gua untuk beragama itu jadi penting tadi buat guide gitu. Jadi di era kayak gini ya ada orang-orang, menurut gue sih agak aneh aja ada orang-orang yang malu dengan identitas agamanya gitu, malu kalau menyatakan dirinya sedang berusaha untuk menjalani agamanya dengan baik dan penuh tanggung jawab gitu. Selama gue pengalaman bikin skrip sama Justice, ada pagar yang sebenarnya dia concern banget soal atau akidah agama Islam gitu. Jadi once gue menulis sesuatu dia akan kasih pagar ini kayaknya nggak gini nih, ntar akan efek kayak gini, dan itu jadi concern dia gitu loh. Which is itu bagus banget, dan gue harap kayaknya di Gaza itu akan lebih kompleks lagi nih terkait itu. Makanya ya kalau gitu friends tadi dengerin dari awal. Dengan wawasannya Justice, terus dengan kajian dan keimanan yang dia peroleh. Nah, ini lebay lagi nih. Itu kan. Ini kayaknya dibuat-buat nih, Bang. Dibuat-buat nih, Bang. Enggak. Lu udah harus kebayang sebenarnya di film itu akan kebentuk kayak gimana, karena tadi pagar-pagar itu memang udah di crafting sama Justice nih gitu. Film ini akan jadi film yang lebih light tapi juga tidak menghilangkan akidah-akidah yang memang harus dijaga di sebuah karya yang tadi lu bilang kan sebenarnya banyak keraguan tadi. Ada intinya gue berhati-hati lah dalam karya gue. Jadi lebih berhati-hati gitu. Pemainnya siapa aja sih, Tis? Pemainnya sendiri ada Oki Stiana Dewi, ada Cut Siva, ada Adin Abdul Hakim, ada Arafah Rianti. Arafah. Iya, stand up comedian Arafah Rianti, ada Anyun. Oh, ada stand up comedian itu ya. Arafah lu tau gitu, orang Depok. Arafah tahu lah. Ada Anyun Cadel. Iya. Ada Mario Irwinsyah, ada Fauzi Badila masih. Oh, masih ada. Ada Maida Sevira, ada yang memerankan Gaza Azami Syauqi, salah satu talent anak pertama nih, film perdananya dia melalui casting dan aktingnya luar biasa. Alhamdulillah sama seperti waktu kita menemukan Haya lah, menemukan karakter Gaza ini. Ya ada Haya masih diperankan Amna Shahab, terus ada ya Maida Sevira, lalu ada lumayan. Tapi universe-nya masih sama ya? Masih sama, universe-nya masih sama. Berarti bagus nih assembly-nya, assembly aktornya bagus-bagus nih. Intinya dengan kalian gitu friend ya, teman-teman gitu friend nonton film Gaza, artinya lo menonton
film Gaza hadir untuk memberikan warna film dengan warna yang baru lah ya, isu yang baru, color yang baru, dan di luar literasi tentang kepalestinaan yang mudah-mudahan bisa ngasih insight dampak positif kepada teman-teman agar lebih aware dan peduli terhadap persoalan Palestina yang harus jadi persoalan kita bersama, dalam tanda kutip khususnya yang mengatasnamakan dirinya manusia ya. Karena ini persoalan di Palestina ini udah murni memang persoalan kemanusiaan. Iya. Ya. Tidak peduli apa agama lu, keyakinan lu, kalau lu masih manusia, harusnya lu menolak segala bentuk occupation atau segala bentuk penjajahan yang terjadi di muka bumi ini. Bayangin, di tengah dunia yang ramai sama drama dan scroll-scroll sosial media yang gak penting, ada satu film yang bukan cuma ngasih hiburan, tapi juga menyentuh hati. Gaza. Bukan sekedar cerita anak kecil, tapi refleksi tentang kemanusiaan, keresahan, dan keberanian buat bersuara. Lewat karya yang lahir dari kejujuran, bukan cuma sekedar cari trending, karena kadang bentuk perjuangan paling real ya dimulai dari satu layar, satu pesan, dan satu keberanian buat peduli.